Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kita semua, baik prinsipal maupun kuasa hukum penggugat perkara 754, ini malas sebenarnya ketemu ya dengan Jokowi, dengan Aguan, dengan Antoni Salim, dengan Mas Kota, dengan Surta Wijaya, dengan Erlangga Hartarto. Malas kami sebenarnya. Tapi sekali lagi, karena ini adalah proses hukum itu taat pada hukum. Dan dalam gugatan perdata diatur salah satunya harus ada mediasi, dan di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman dan tata cara bermediasi memang para pihak harus mediasi, dan para pihak dimaksud itu prinsipal, dan prinsipal itu bukan kuasa hukum. Sekali lagi, prinsipal itu bukan kuasa hukum. Para pihak ya, itu jelas di pasal 6 dikatakan para pihak hadir ya memenuhi panggilan mediasi baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Itu tegas normanya. Nah, hari ini ternyata bukan hanya para pihak yang tidak datang, bahkan ada kuasa hukum juga yang nggak datang. Kemarin Surta Wijaya dan Mas Kota masih sempat mengutus kuasa hukumnya. Hari ini ternyata tergugat 7 dan tergugat 8, saudara Surta Wijaya dan Mas Kota tidak hadir prinsipal, juga tidak hadir kuasa hukumnya. Ini kan melecehkan. Padahal mereka kan kuasa hukumnya banyak. Saya nggak tahu juga apa karena kuasa hukumnya naik meja terus malu mau datang ke sini, ya saya nggak tahu, itu hal yang lain. Gitu. Ya, salah satunya begitu. Dan kemudian kan kami sudah katakan berulang kali dalam sidang mediasi sebelumnya, kalau tidak hadir sampaikan alasan. Kalau dia keluar negeri, kasih tahulah nih jadwalnya, ini tiket perjalanannya. Jangan berdalih lagi sibuk ada kerjaan. Memangnya kita yang gugat prinsipal ini pengangguran semua. Beliau dari Bandung jauh-jauh, Bang Rizal Fajrillah ini memang ini pengangguran, nggak ada kerjaan. Enggak, kita semua itu punya pekerjaan, tapi karena kita tunduk taat dan patuh pada Perma 1 2016 tentang mediasi, kami hadir gitu loh. Termasuk hakimnya loh marah tadi dibilang begitu. Ya. Kami ini banyak pekerjaan juga. Sampai mediatornya juga menyatakan mediator juga banyak pekerjaan. Dan itu kan sebenarnya sudah disonding pada minggu sebelumnya. Harusnya kalau memang dia taat, bisa diatur jadwal. Kalau pertama, ya mediasi pertama banyak kerjaan, oke lah kita maklum. Belum tahu jadwalnya. Minggu kedua, ini kan minggu kedua, mediasi kedua kan sudah tahu jadwalnya. Harus. Kalau dia menganggap ini penting, dia cancel acara yang lain, datang ke sini. Lalu setelah itu kami diminta itikat baik mengajukan penawaran. Nggak mau kami mengajukan penawaran. Kalau ya kami hanya mau bermediasi dengan orang yang beritikat baik. Ke dalam Perma, kalau tidak datang berarti tidak beritikat baik. Berarti apa? Beritikat jahat. Nah, kami nggak mau memberikan penawaran pada orang-orang yang punya itikat jahat. Ya, jadi untuk apa kami menyampaikan mediasi, penawaran, ringkasan daripada apa yang kami inginkan kepada pihak-pihak yang sudah jelas tidak beritikat baik, tidak menghargai mediasi, tidak menghargai hukum, tidak menghargai pengadilan, tidak menghargai konstitusi. Hei saudara Aguan, kau kalau bicara di Tempo katanya kau minta proses hukum. Kau tidak mau kalau urusannya dibawa ke demo dan sebagainya. Hari ini prinsipal menggugat. Proses hukum datang kau. Jangan hanya kau bicara di Tempo saja kau bicara tentang proses hukum. Sekarang hadapi proses hukum. Kalau cuma ngutus lawyer itu nggak punya kepentingan, nggak punya kewenangan, nggak punya duit untuk membayar denda akibat perbuatan yang melawan hukum itu. Dan bukan tanggung jawab lawyer. Ini perkara prinsipal. Kalau nanti dihukum, siapa yang membayar ganti ruginya? Lawyer? Bukan. Yang membayar ganti rugi pelanggaran hukum ini adalah siapa? Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Surta Wijaya, Mas Kota, dan Erlangga Hartarto. Jadi justru kalian punya kepentingan langsung. Tapi kalau kalian mengabaikan, oh nggak ada masalah, kami sudah siap bertarung, kami sudah siap bukti-bukti, kami sudah siap saksi-saksi. Justru kami ingin jadikan ya peradilan ini sebagai peradilan publik untuk mengadili kejahatan-kejahatan kalian yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan proyek yang didalihkan PSN PIK ya, PIK 2 Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya begini. Tadi kami sudah keluarkan kesimpulan. Udahlah Pak Mediator, saya paham, kita semua paham. Mediator sedapat mungkin ingin menengahi kalau bisa selesai dengan perdamaian. Tapi damai itu kan hanya orang yang punya itikat baik. Daripada kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak punya itikat baik, yang tidak mau hadir di pengadilan, ngapain? Ya sudah, panggil sekali lagi. Dengan catatan kalau sekali lagi Erlangga Hartarto, Antoni Salim, Aguan, Surta Wijaya, Mas Kota, Jokowi tidak ada, ya sudah nggak apa-apa, dianggap gagal.
Gak ada masalah buat kami gagal mediasi. Wong kami juga sebenarnya tidak mau bermediasi, cuman karena menghargai proses ya kita ikuti mediasi. Ya. Justru kami ingin membuktikannya di pokok perkara untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan terkait Pantai Indah Kapuk II. Siap. Dan yang terakhir, mohon maaf, itu adalah ruang mediasi, bukan ruang untuk mengancam, apalagi mengancam akan mengambil upaya hukum. Kami tadi emosi juga. Sudah baik kita dengarkan dengan baik-baik, tiba-tiba kuasa hukum Erlangga Hartarto mengancam kalau ada yang mengedarkan rekaman nanti kan kami ambil upaya hukum. Loh, memangnya yang mengizinkan cuma dia, uang pesertanya banyak, kalau yang lainnya mengizinkan selesai itu perkara, dia aja yang nggak mau. Dan mohon maaf, itu ruang mediasi kok keluar ancaman untuk mengancam dengan frasa akan kami ambil upaya hukum. Mohon maaf, ajari dulu Erlangga Hartarto tentang hukum sebelum mengancam-ngancam prinsipal kami. Kenapa? Erlangga itu sebelumnya kami gugat yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Nggak ngerti hukum tuh Erlangga. Sebelum mengancam hukum, ajari dulu itu Erlangga tentang hukum yang digugat pribadinya kok yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi begitu loh. Dan terakhir, mohon maaf. Saya tadi menahan emosi benar, yang lainnya sudah sampai ke tahap atas semua. Tapi karena tidak ditemukan penyelesaian dan bahkan ada narasi ancaman, tadi saya memang keluar, pamit. Keluarnya saya tadi pamit. Dan tidak ada yang dihalangi oleh mediator. Mediator mendiamkan, berarti mengizinkan. Dan setelah acara, mediator juga menghampiri saya bahwa acara selanjutnya adalah tanggal 25 dengan agenda pemanggilan para pihak yang tidak hadir jam 1. Dan dengan catatan, kalau tidak hadir ya sudah. Biar kita nggak banyak debat, deadlock, gagal kita masuk ke pokok perkara. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.